Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Andrasa Napoleon berbagi cerita. Saya ingin bercerita tentang agama. Jadi setelah saya pelajari sejarah lahirnya agama-agama itu, setelah Nabi Musa lahirlah agama Yahudi. Lalu 400 tahun setelah Nabi Musa alaihissalam, lalu lahirnya agama Nasrani itu 200 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam tiada. Dan agama Islam lahirnya 80 tahun setelah Nabi terakhir Muhammad SAW meninggal, yaitu ketika kekhalifahan Sayyidina Ali tidak diakui oleh orang-orang Islam taklukan Mekah, yaitu di bawah pimpinan Muawiyah. Mereka membuat kekhalifahan sendiri. Lalu terjadinya pembunuhan cucu Nabi Hasan Hussein yang diracun dan satu dibunuh. Nah, agama-agama ini ternyata adalah dibangun dengan membangun dogma-dogma, satu jaminan-jaminan oleh manusia tentang keselamatan. Berbeda dengan kitab yang diterima Adam alaihissalam sebagai khalifah adalah kitab yang dibukukan oleh khalifah, 4 khalifah setelah Nabi Muhammad SAW. Itu adalah kitab yang sama dengan kitab yang diterima oleh Adam alaihissalam sebagai khalifah. Jadi kalau kitab ini membangun cara berpikir, jadi disitulah khalifah itu diperintahkan iqra, membaca. Dengan membaca dia bisa berpikir. Setelah dia bisa berpikir, dia bisa menciptakan sistem untuk memanfaatkan alam semesta. Itulah perintah seluruh makhluk di alam ruh sujud kepada khalifah, kecuali iblis dari bangsa jin. Jadi iblis dari bangsa jin ini punya satu teknologi juga, tapi dia kalah dengan orang yang berpikir, yang berpengetahuan. Jadi bangsa jin, iblis membangun dogma sebetulnya. Mereka membangun satu keyakinan terhadap kalimat-kalimat, amalan-amalan berupa lisan. Berbeda dengan orang berpengetahuan, dia membaca lalu dia berpikir, zikirnya itu berpikir, lalu dia bisa mendapat hikmah. Hikmah di sini adalah pemahaman tentang tanda-tanda kebesaran pencipta langit dan bumi. Nah, di akhir zaman ini semua teknologi yang dibilang Malik Yaumiddin, raja perhitungan. Jadi di akhir zaman ini bahasa lisan sudah tidak lagi menjadi pegangan, karena orang sudah menguasai teknologi
matematik digital. Jadi teknologi ini tidak bisa dilakukan penyimpangan karena dia akan gagal dalam proses aplikasinya gitu. Jadi kalau ada penyimpangan dia langsung gagal. Berbeda dengan amalan yang lisan tuh dia menghasilkan sesuatu tapi tidak permanen, jadi sifatnya sementara. Jadi misalnya kita mengembangkan zikir ucapan, maka kita menghasilkan sesuatu kemampuan apa pengobatan atau bisa melihat sesuatu, tapi tidak permanen, dia akan hilang. Berbeda dengan penciptaan hasil berpikir dari Iqra yang mendapat hikmah, dia akan permanen perhitungan itu. Perhitungan itu akan permanen, misalnya sistem penerbangan, teknologi struktur, itu semua permanen selama tanda-tanda kekuasaan pencipta langit dan bumi yang terpahami itu masih menjadi acuan gitu. Jadi perbedaan antara aturan selamat dinul Islam dan agama Islam itu perbedaan di dalam yang satu Iqra membaca ayat-ayat mukammat dan mutasabihat. Nah, yang agama ini cenderung ayat-ayat mukammat ditambah dengan pemahaman-pemahaman ulama yang punya pengalaman pribadi, ditulis menjadi kitab-kitab lalu dijadikan keyakinan oleh pengikutnya. Nah, kitab-kitab yang selain dari kitab yang disusun para khalifah yang Nabi Muhammad SAW sendiri tidak berhak menyusun itu, karena dia juga hanya menyempurnakan. Hanya khalifah yang mendapat mandat menyusun kitab itu, karena itu hasil pemikiran, hasil pemahaman yang dulu sudah pernah dibuktikan di alam ruh ketika Adam alaihissalam ditunjuk sebagai khalifah pertama. Ya, mudah-mudahan semakin banyak orang yang Iqra sesuai dengan wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi yang menyempurnakan aturan selamat bagi umat manusia. Sehingga apabila kita baca terus dari Al-Fatihah, Iqra, maka kita akan sampai di surat An-Nas, yaitu kita akan mengucapkan A'udzubirobbinas, aku berlindung kepada Robbinas, Malikin Nas dan Ilahin Nas. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.